Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kimia di Asam Basa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang grafik trayek pH indikator asam basa. Ayo kita mulai. Sebelum kita belajar mengenai grafik trayek pH asam basa, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu pH. Definisi pH atau derajat keasaman adalah skala untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Derajat keasaman ini menggambarkan banyaknya konsentrasi ion H+ atau ion OH- dalam larutan tersebut. Dalam mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan, kita dapat menggunakan alat ukur yang disebut dengan pH meter. Ada juga cara lain untuk menentukan pH tersebut dengan menggunakan suatu indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat berubah warna tergantung pada pH larutannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator asam basa digunakan untuk menentukan pH secara kualitatif. Ada banyak macam dari indikator asam basa. Contohnya antara lain metil merah untuk indikator asam, bromtimol biru untuk indikator netral, dan fenolftalin untuk indikator basa. Tiap-tiap indikator tersebut akan memiliki warna tertentu pada trayek pH-nya masing-masing jika diberi suatu larutan yang bersifat asam atau basa. Coba kalian perhatikan tabel indikator asam basa berikut. Di sana terlihat nama indikator beserta dengan trayek pH dan perubahan warnanya. Indikator MO adalah indikator metil orange atau metil jingga. MR adalah indikator metil red atau metil merah. BTB adalah indikator bromtimol biru, sedangkan PP adalah indikator fenolftalin. Jika kalian perhatikan trayek pH dari masing-masing indikator, kita akan bisa menyimpulkan bahwa MO dan MR itu untuk indikator asam, karena trayek pH mereka berada di bawah kisaran 7. Sedangkan BTB itu digunakan untuk indikator netral, karena kisaran atau range pH-nya berada di pH 6 dan pH 7,6. Untuk indikator fenolftalin biasanya digunakan sebagai indikator basa karena dia memiliki pH antara 8,3 sampai dengan 10. Nah, untuk perubahan warna itu disesuaikan dengan pH larutannya. Sebagai contoh, bromtimol biru akan berwarna kuning dalam lingkungan asam, akan berwarna biru dalam lingkungan basa, dan pada lingkungan netral atau pH netral dia akan berwarna antara kuning dan biru, yaitu hijau. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan grafik indikator berikut. Ini adalah grafik metil orange atau metil jingga, di mana ia memiliki trayek pH antara 3,1 sampai dengan 4,4 dengan perubahan warna merah ke kuning. Apabila suatu larutan uji itu memiliki pH kurang dari 3,1, warnanya akan berubah menjadi merah dan grafik atau anak panah akan mengarah ke kiri. Jika larutan ujinya itu memiliki pH lebih besar dari 4,4, maka warna yang ditimbulkan akan berubah menjadi kuning dengan ditandai dengan anak panah atau grafik ke arah kanan. Apabila suatu larutan uji memiliki pH di antara 3,1 sampai dengan 4,4, maka warna yang ditimbulkan adalah orange atau jingga. Dan grafik atau anak panahnya
itu di antara 3,1 sampai dengan 4,4. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan tabel grafik trayek indikator asam basa. Dengan memperhatikan data dalam soal, kita dapat membuat grafik dari semua indikator yang ada. Di dalam soal dikatakan bahwa larutannya berwarna kuning dengan indikator methyl orange. Artinya pH-nya lebih besar dari 4,4. Maka kita buat anak panah bergerak ke arah kanan. Data dalam soal menunjukkan dengan indikator metil merah atau metil red, larutan berwarna kuning. Itu menunjukkan bahwa dengan trayek pH 6,2, anak panahnya juga akan bergerak ke arah kanan. Dengan indikator brown timol biru, dia berwarna biru. Hal itu menunjukkan bahwa pH-nya juga lebih besar dari 7,6. Nah, ditandai dengan anak panah yang bergerak ke arah kanan. Sedangkan data dengan indikator fenolftalin, larutannya ternyata tidak berwarna. Hal itu menunjukkan bahwa pH-nya kurang dari 8,0 dan dilihat anak panah atau grafiknya bergerak ke arah kiri. Arsiran dari keempat grafik atau anak panah indikator tersebut itulah yang merupakan perkiraan pH larutan yang diuji. Bisa kalian lihat dengan arsiran merah atau anak panah biru, di situ ada pH 7,6 sampai dengan 8,0.